Biaya transaksi QRIS. Oke, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka video ini. Teman-teman, di video kali ini akan aku jelaskan berapa sih biaya transaksi QRIS. Karena ada yang ada biayanya, ada juga yang tanpa biaya admin ya. Silahkan simak video singkat ini. Dan sebelumnya sebenarnya aku pernah bahas berapa cara ya untuk mendaftar QRIS Merchant. Ada yang pakai BCA, ada yang pakai Brimo, ada yang pakai Dana, ada yang pakai GoPay, OVO, Shopee, dan lain-lain ya. Pernah aku bahas semuanya, linknya ada di deskripsi. Oke teman-teman, silakan yang belum tahu caranya seperti apa, buka saja di deskripsi, linknya saya sertakan di situ. Oke, sebelum saya lanjutkan, untuk yang pertama kali mampir silakan tekan tombol subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi informasi ini langsung saya ambil dari sumbernya, yaitu dari Bank Indonesia. Jadi seperti ini ya, biaya MDR itu adalah biaya administrasi QRIS ya. Ini ditanggung oleh merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen. Jadi nanti yang menanggung itu adalah pemilik toko, adalah pemilik outlet ya, bukan kita para pembeli. Dan besarnya biaya MDR ini ditetapkan oleh Bank Indonesia dan berlaku sesuai dengan kategori merchant dan juga nilai transaksi. Jadi nilainya tidak sama. Jadi kalau ada yang bilang 0, sekian itu tidak betul ya. Karena setiap kategori itu masing-masing berbeda ya. Kemudian setiap transaksi nilainya berapa itu juga ada batasannya masing-masing ya. Oke, langsung kita cek ya. Yang pertama itu adalah untuk tarif reguler, karena nanti dibedakan ada tarif reguler dan juga tarif khusus. Oke, yang tarif reguler yang pertama itu adalah untuk usaha mikro. Nah, usaha mikro itu siapa aja sih? Jadi usaha mikro itu adalah yang asetnya maksimal adalah 50 juta ya. Kemudian omsetnya dalam setahun itu adalah 300 juta. Jadi teman-teman yang omsetnya 300 juta, kemudian asetnya juga kurang dari 50 juta itu termasuk yang usaha mikro. Untuk biayanya itu jika ada teman-teman ada pembeli yang bertransaksi nilainya di bawah 100.000 ya, maka itu tidak ada biaya admin alias 0%. Misalkan biaya transaksi beli makanan 80.000, maka 80.000 itu akan masuk utuh tanpa dipotong biaya admin ya. Tetapi kalau misalkan transaksinya di atas 100.000 maka akan dipotong 0,3%. Ini adalah biaya administrasinya. 0,3%. Nah, ini ada contohnya ya. Transaksi 80.000 itu tanpa biaya transaksi ya alias 0, tidak ada admin ya. Masuk utuh 80.000, tapi kalau misalkan transaksinya adalah 200.000 akan ada potongan 0,3% alias Rp600. Oke, itu adalah untuk yang usaha mikro tarif reguler. Kemudian tarif reguler yang selanjutnya adalah untuk usaha kecil, usaha menengah dan juga usaha yang besar ya. Oke teman-teman, siapa sih usaha kecil? Nah, usaha kecil ini adalah para pelaku ekonomi yang memiliki aset antara 50 juta sampai dengan 500 juta, kemudian omsetnya adalah 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Itu adalah kelompok usaha kecil. Kemudian untuk yang usaha menengah itu adalah teman-teman yang melakukan usaha dengan aset antara 500 juta sampai dengan 10M. Kemudian untuk omsetnya 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar ya. Kemudian satu lagi adalah untuk yang usaha besar, tentunya untuk aset yang di atas 10M dan juga untuk omset di atas 50M. Oke, ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ya. Oke, kemudian untuk tarif yaitu untuk usaha kecil, usaha menengah dan juga usaha besar itu tidak ada transaksi di bawah 100.000 ataupun di atas 100.000. Semuanya yang memiliki usaha kecil, menengah dan besar kena tarif 0,7%. Seperti ini ya, hanya ada satu tarif saja. Dan ini contohnya misalkan ada yang belanja 100.000 maka akan dipotong Rp700. Seperti itu. Jadi untuk yang pertama tadi adalah usaha mikro itu jika transaksinya di bawah 100.000 tanpa biaya admin, kemudian yang di atas 100.000 kena 0,3%. Tetapi untuk yang usaha kecil, menengah dan besar semuanya kena 0,7%. Oke, belum selesai teman-teman ya, karena ada satu lagi yaitu untuk yang tarif khusus. Siapa aja tarif khusus itu? Yaitu yang pertama adalah layanan pendidikan. Kalau layanan pendidikan itu 0,6%. Kemudian untuk di SPBU, BLU dan juga PSO itu adalah 0,4%. Beda lagi ya teman-teman ya. Kemudian satu lagi yaitu untuk yang government to people seperti bansos, kemudian lain-lain ya, itu juga sama, itu 0%, maaf, 0%. Kemudian untuk yang seperti donasi sosial ataupun pajak itu juga 0% ya. Oke, jadi tarifnya ternyata macam-macam, tidak sama. Teman-teman yang masih bingung boleh langsung saja bertanya di kolom komentar. Teman-teman masuk yang mana, akan dipotong yang mana ya.
Oke, masih ada satu lagi biaya teman-teman ya. Jadi memang ada biaya ini tuh ya, termasuk ke bank juga sama sebenarnya. Sebelum ada QRIS juga kalau kita pakai transaksi perbankan juga sama ya, ada biaya ini tuh ya. Oke, sekali lagi ini adalah untuk biaya penarikan ya. Jadi dari QRIS kemudian masuk ke rekening yang terdaftar yang kita daftarkan itu ada biayanya. Dan biayanya adalah seperti ini ya. Oke, untuk biayanya, biaya penarikan itu untuk penarikan antara 25.000 sampai dengan 49.999 per harinya. Itu untuk Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri itu akan kena biaya settlement 2.000 perak aja, 2.000 rupiah ya. Tetapi selain Bank BCA, BNI dan juga BRI dan Mandiri itu akan kena 2.000 per settlement ditambah 2.900 atau sama dengan 4.900. Oke. Kemudian untuk yang penarikan atau settlementnya itu di atas 50.000 untuk BCA, BNI, BRI dan juga Mandiri silakan teman-teman bukan silakan. Teman-teman akan kena biaya settlement 3.000. Kemudian kalau di luar bank yang itu akan kena tambahan 2.900 atau menjadi 5.900. Jadi teman-teman silakan kalau mau narik ingin transaksinya kena biaya kecil ya pastikan menggunakan Bank BCA, BNI, BRI ataupun Mandiri. Teman-teman yang belum punya Bank BCA, BNI, BRI ataupun Mandiri silakan ya. Pernah aku buat tutorialnya membuat secara online, gampang banget ya. Silakan cek saja, ada di deskripsi, ada di channel ini caranya ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk biaya ya. Biaya saya ulang lagi ya, ada reguler, ada mikro, kemudian ada yang usaha kecil, menengah, besar, kemudian juga ada tarif khusus ya, kemudian juga ada biaya penarikan. Teman-teman yang masih bingung silahkan langsung saja bertanya di kolom komentar, nanti akan aku coba jawab pertanyaannya. Termasuk teman-teman yang ingin sharing, punya pendapat lain, punya cara yang lain juga boleh tulis saja agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat, saya doakan usaha teman-teman lancar, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.